Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Dr. Intan Renata Silotonga, SPOGK MKes, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami presentasi. Tidak lupa juga terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada sesi diskusi kali ini. Siang ini, saya Rani Sumiati yang akan berperan sebagai moderator, dan topik yang akan kita bahas kali ini adalah gangguan pencernaan pada kehamilan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Next. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya yang ikut serta membantu diskusi kali ini. Yang pertama ada Siva Agustin dengan NPM F122122, ada Dea Aulena dengan NPM F122123, ada Riri Nur Sakina dengan NPM F122124, ada Dei Silva Niko Fitria dengan NPM F122125, ada Rohimah Munawar dengan NPM F122126, Mutia Putri Salama F122128, ada saya sendiri, lalu Laras Kusuma Putri dengan NPM F122130, ada Pujiana Setiawati dengan NPM F122131, Najwari Sabrina Munajat dengan NPM F122132, ada Nisa Yulianti dengan NPM F122133, Fasya Aulia Mutiara dengan NPM F122134, dan Respi Oktapiani dengan NPM F122135. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak materi yang akan kita bahas. Untuk pemateri pertama, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini kita akan membahas gangguan pencernaan pada kehamilan. Masalah pencernaan yang sering dialami oleh beberapa wanita selama masa kehamilan. Ini mencakup sejumlah masalah seperti mual dan muntah atau morning sickness, heartburn, radang lambung, sembelit, wasir, dan bahkan kondisi seperti gestasional diabetes. Perubahan hormonal, perubahan fisik pada tubuh ibu hamil, serta tekanan janin yang tumbuh dapat berkontribusi pada gangguan pencernaan selama kehamilan. Next. Yang pertama ada morning sickness. Biasanya terjadi pada trimester pertama kehamilan dan bisa membuat wanita hamil merasa mual atau muntah, terutama pada pagi hari. Penyebabnya belum sepenuhnya dipahami, tetapi perubahan hormon, perubahan sensitivitas terhadap bau dan rasa, serta pertumbuhan janin yang cepat dapat berkontribusi. Next. Beberapa cara untuk mengatasi morning sickness antara lain yang pertama, makan dalam porsi kecil dan sering, hindari makan dan jumlah besar sekaligus. Yang kedua, hindari makanan yang dapat memicu mual seperti makanan berlemak, pedas, atau berminyak. Yang ketiga, hindari minuman berkafein dan minuman berkarbonasi. Yang keempat, hindari bau yang kuat atau aroma yang dapat memicu mual. Yang kelima, tidur dengan cukup dan hindari kelelahan. Yang keenam, menghindari stres dan mencari cara untuk relaksasi. Yang ketujuh, mengonsumsi makanan yang tinggi protein dan karbohidrat kompleks. Yang kedelapan, mengonsumsi suplemen vitamin B6 yang direkomendasikan oleh dokter. Yang kedua ada heartburn, sensasi terbakar atau panas di dada yang disebabkan oleh asam lambung naik ke kerongkongan. Terjadi karena perubahan hormonal yang mempengaruhi otot-otot pencernaan dan memperlambat proses pencernaan. Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya heartburn pada ibu hamil adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan hormon. Yang kedua, pencernaan lambat. Yang ketiga, perkembangan janin. Next. Gejala heartburn pada ibu hamil. Yang pertama, merasa tidak enak badan. Yang kedua, sering bersendawa. Yang ketiga, merasa nyeri dan panas di bagian dada. Yang keempat, merasa nyeri seperti ditusuk-tusuk benda tajam pada bagian ulu hati. Yang kelima, rasa pahit atau asam di mulut. Yang keenam, perut kembung. Yang ketujuh, penurunan nafsu makan. Yang kedelapan, gejala dirasakan lebih parah setelah makan atau saat berbaring. Selanjutnya akan saya alihkan kepada pemateri kedua, yaitu Laras. Heartburn. Cara mengatasi heartburn pada ibu hamil. 1. Mengurangi porsi makan.
2. Menghindari makanan pemicu. 3. Makan secara perlahan. 4. Menghindari makan dan minum bersamaan. 5. Hindari tidur setelah makan. 6. Mengkonsumsi susu almond dan kacang almond. 7. Mengatur posisi tidur. 8. Mengenakan pakaian longgar. 9. Berkonsultasi dengan dokter. Next. 3. 3. Konstipasi atau sembelit. Kondisi di mana seorang mengalami kesulitan dalam buang air besar dan seringkali disertai dengan tinja yang keras. Beberapa gejala konstipasi meliputi 1. Perasaan perut kembung. 2. Perasaan tidak puas setelah buang air besar. 3. Buang air besar yang jarang, kurang dari 3 kali seminggu. 4. Tinja yang keras atau sulit dikeluarkan. 5. Nyeri perut. Next. Cara penyembuhan atau penanganan konstipasi melibatkan beberapa tindakan seperti diet seimbang, minum cukup air, aktivitas fisik, hindari menahan buang air besar. Faktor yang berperan dalam konstipasi atau sembelit: kehamilan, usia, stres atau kecemasan, kondisi medis, efek samping obat, perubahan dalam rutinitas atau perjalanan, menahan buang air besar, kekurangan asupan cairan. 4. Ada mual dan muntah. Gejala hiperemesis gravidarum mencakup mual dan muntah yang sangat parah dan persisten, yang dapat mengakibatkan dehidrasi, penurunan berat badan, dan ketidakseimbangan elektrolit yang berpotensi berbahaya. Penyebab pasti hiperemesis gravidarum belum sepenuhnya dipahami, tetapi ada beberapa faktor. Yang pertama ada perubahan hormonal, yang kedua predisposisi genetik, yang ketiga sensitivitas terhadap hormon kehamilan, yang keempat stres atau kondisi psikologis, yang kelima ada kondisi medis yang mendasarinya. Pengobatan untuk hiperemesis gravidarum melibatkan pengelolaan gejala dan komplikasi yang terkait dengannya. Bisa termasuk perawatan intravena untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang, obat anti mual yang aman selama kehamilan, dan mungkin saran gizi yang sesuai. Next. Yang kelima ada gestasional diabetes. Yang kondisi di mana wanita mengalami peningkatan kadar gula darah selama kehamilan. Gejala yang dialami oleh ibu hamil dengan keadaan gestasional diabetes. Yang pertama ada rasa haus yang terus-menerus. Yang kedua, buang air kecil yang lebih sering. Yang ketiga, kelelahan. Yang keempat, infeksi atau gangguan pada saluran kemih, seperti infeksi saluran kemih ISK. Yang kelima, ada gangguan pencernaan, seperti mual, muntah, dan sulit mencerna makanan. Yang keenam, di sini ada hemoroids atau wasir, pelebaran pena, varises di dalam plexus hemorrhoidalis yang bukan merupakan keadaan patologi. Hemorroid normalnya terdapat pada individu sehat terdiri dari bantalan fibromuskuler yang sangat bervaskularisasi yang melapisi saluran anus. Pada ibu hamil, tekanan intraabdomen yang meningkat karena pertumbuhan janin dan juga karena adanya pertumbuhan hormon menyebabkan pelebaran pena hemoroidalis pada kehamilan. Akibat pengaruh kenaikan hormon seks dan bertambahnya volume darah, menyebabkan peleburan pada pembuluh darah pena di daerah dubur. Peningkatan hormon progesteron pada wanita hamil akan menyebabkan peristaltik, saluran pencernaan melambat, dan otot-ototnya berelaksasi, serta relaksasi katu pena di anorektal sehingga akan mengakibatkan konstipasi yang akan memberatkan sistem pena tersebut. Next. 7. Dispepsia.
Kondisi yang mengacu pada gejala gangguan pencernaan yang dapat terjadi selama masa kehamilan, seperti rasa penuh mual, muntah, perut kembung, dan nyeri perut bagian atas. Seringkali dikaitkan dengan makanan dan sebagai besar terjadi pada trimester pertama. Tetapi gejalanya dapat berlanjut hingga trimester berikutnya. Gejala dispepsia selama kehamilan dapat mencangkup 1. Nyeri atau ketidaknyamanan di bagian atas perut. Yang kedua, rasa kenyang atau terlalu penuh setelah makan hanya sedikit. Yang ketiga ada mual dan muntah. Dan yang terakhir, rasa perut kembung atau terasa penuh angin. Next. Dispepsia. Penyebab dispepsia selama kehamilan belum sepenuhnya dipahami, tetapi beberapa faktor yang berkontribusi mungkin yang pertama, perubahan hormonal. Perubahan hormon, terutama peningkatan hormon progesteron, dapat mempengaruhi otot-otot pencernaan dan memperlambat proses pencernaan. Yang kedua, tekanan pada lambung. Pertumbuhan janin yang cepat dapat menekan lambung dan mengakibatkan isi lambung lebih mudah naik ke kerongkongan. Dan yang terakhir, polusi udara dan gaya hidup. Faktor-faktor seperti polusi udara, merokok, konsumsi alkohol, dan diet yang tidak sehat juga dapat berperan dalam dispepsia. Next. Oke, pengobatan dispepsia pada kehamilan umumnya berfokus pada perubahan gaya hidup dan makanan. Yang pertama, makan dalam porsi kecil dan sering. Yang kedua, hindari makanan yang memicu gejala seperti makanan pedas, berlemak, dan asam. Yang ketiga, hindari makan atau minum terlalu cepat sebelum tidur. Makan makanan tinggi serat untuk mengatasi sembelit. Yang keempat, minum cukup air untuk mencegah dehidrasi. Dan yang kelima, dalam beberapa kasus yang parah, dokter kandungan dapat meresepkan obat anti mual atau antacid yang aman selama kehamilan. Next. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman kelompok yang telah memaparkan materinya. Di sini saya akan memaparkan kesimpulannya. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah gangguan pencernaan yang terjadi selama kehamilan adalah kondisi yang normal dan umumnya disebabkan karena perubahan kadar hormon. Pada trimester kedua dan ketiga, gangguan pencernaan ini bisa lebih sering terjadi karena pertumbuhan bayi yang bisa jadi mendorong perut ibu. Meskipun kebanyakan gangguan pencernaan tidak berbahaya, tetapi ibu tetap disarankan untuk segera mengatasinya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.